Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga semuanya pada pagi hari ini tetap sehat sehingga bisa mengikuti pelaksanaan pembelajaran daring. Oke anak-anak, kita lanjut pada materi untuk pagi hari ini. Bentar, saya tampilkan materinya. Ya. Ya. Silakan diperhatikan anak-anak sekalian. Ya. Ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar di modul 9, yaitu relasi dan fungsi. Oke anak-anak, kita lanjutkan di kegiatan 3.1, yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Nah, ini ada sebuah permasalahan, tentunya ini sudah kalian sering lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Ini salah satu contoh saja, misalnya Ali sedang berulang tahun, yang ke-13, ia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan enak. Menu yang disajikan seperti pada daftar di samping. Ini ada daftar menu dari rumah makan tersebut, ada soto, ada nasi goreng, rujak cingur, bakso, dan sate. Nah, pagi-pagi kita bahas makanan. Kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, tentunya dalam pemesanan makanan nantinya ke 5 anak itu belum tentu sama karena sesuai dengan apa? Dengan favorit dan kesukaannya masing-masing. Kita lanjutkan ya. Nah, satu contoh begini, Ali memesan rawon, sedangkan Ahmad memesan rujak cingur, sedangkan Rahmat memesan nasi goreng, demikian juga dengan Herman memesan bakso dan Zaini memesan soto. Itu salah satu contoh. Dan kehidupan sehari-hari misalnya di sekolah, waktu kalian sekolah itu di sekolah ada waktu olahraga, ada olahraga yang kalian sukai, ada voli, ada yang senang basket, ada yang senang lari dan lain sebagainya. Itu beberapa contohnya. Nah, ayo kita mengamati. Ini ada sebuah contoh, misalnya diketahui himpunan A dengan anggota himpunan 1, 2, 3, dan B, anggota himpunannya A, B, C. Nah, dari contoh ini, mari kita mencoba menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram panah dan pasangan himpunan berurutan. Tentunya keduanya tadi itu dalam bentuk atau merupakan bentuk relasi. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah tabel di mana di kolom 1 ada diagram panah, yang di kolom kedua ada himpunan pasangan berurutan. Kita mulai dari diagram panah yang nomor 1. Nah, kita sudah melihat di situ ada himpunan A dengan anggota seperti yang saya sebutkan tadi 1 sampai 4 dan B. Karena tadi disebutkan menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Maka kita contohkan, kita menarik sebuah garis misalnya dari A ke 1, dari 1 ke B. Artinya apa? 1 berhubungan dengan B. Berikutnya misalnya 2 dengan B. Lanjut 3 dengan A dan 4 dengan B. Nah, ini diagram panah merupakan bentuk relasi. Bagaimana dengan penulisan himpunan pasangan berurutannya? Nah, dari diagram panah itu kita tulis. Karena himpunan maka diawali dengan namanya kurung burawal. Ya, kita tulis kurung burawal. Baru setelah itu kita tulis tadi 1 ke B. Berarti 1, B. Nah, itu terus berurutan setelah 1 di situ 2 juga koma B. Setelah 2 ada 3 berhubungan dengan berhubungan dengan A.
3,A, dan yang terakhir 4,B. Nah, karena diawali kurung kurawal, maka ditutup dengan kurung kurawal. Nah, kita lanjutkan yang di diagram panah yang nomor 2. Kita coba lagi, selain seperti yang nomor 1 tadi. Misalnya 1 kita hubungkan dengan A. Terus 4 kita hubungkan dengan A juga. Nah, ini juga bentuk relasi. Nah, himpunan pasangan berurutannya sama. Kita awali dengan kurung kurawal. Baru setelah itu kita tulis 1,A dan 4,A. Ditutup dengan kurung kurawal. Contoh yang terakhir, misalnya 1 kita hubungkan dengan C, 2 dengan A, lanjut 3 dengan B, 4 kita hubungkan dengan misalnya dengan A. Lalu kita tulis himpunan pasangan berurutannya, ya, ditulis kurung kurawal, baru 1, C. Harus urut sesuai himpunan yang ada di depan, karena relasinya dari A ke B. Berarti A dulu baru B. Terus 2,A, ya, 3,B, dan yang terakhir 4,A. Baru ditutup dengan kurung kurawal. Bisa anak-anak ya? Gampang saya rasa. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada sebuah contoh. Nah, ini ada sebuah tabel dengan 2 kolom. Kolom yang pertama ada nama-nama siswa, dan kolom kedua ada pelajaran yang disukai. Di situ Abdul misalnya. Di situ suka matematika, IPA, dan Budi IPA, IPS, dan kesenian, dan seterusnya. Nah, dari contoh itu, dari tabel itu, kita akan menentukan atau menyatakan relasi dengan pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Oke, kita lanjutkan dengan diagram kartesius. Sebelum kalian membuat diagram kartesius, langkah yang pertama kalian harus mengelompokkan, membuat sebuah himpunan. Jadi yang pertama di kolom 1 nama siswa, kita memisalkan, misalnya himpunan A, berarti anggotanya Abdul, Budi, Hamzah. Himpunan B, C, dan lain sebagainya boleh, terserah kalian. Yang kedua, berarti himpunan B, yaitu terdiri dari matematika, IPA, IPS, dan selanjutnya. Kalau sudah ada himpunan, baru kita bisa membuat namanya diagram panah. Nah, kita tulis di sini himpunan A-nya yang beranggotakan siswa tersebut, boleh dengan oval, boleh dengan lingkaran atau kotak, atau juga dengan cukup kurung saja. Terus himpunan B-nya, ya, karena tadi relasinya dari A ke B. Nah, di situ Abdul sukanya matematika dan IPA, berarti kita narik garis dari Abdul ke matematika dan Abdul juga ke IPA. Seperti Budi, IPA, Budi kita tarik juga ke IPS dan kesenian. Chandra, iya olahraga dan ya keterampilan. Sekarang ini iya bahasa Inggris dan juga kesenian. Yang terakhir Elok matematika, terus IPA dan keterampilan. Nah, setelah kita buat di sini, maka di atas kita harus menulis apa relasinya. Ya, karena ini hubungannya adalah pelajaran yang disukai. Berarti itu yang disebut relasi. Relasinya. Relasi itu hubungan. Berarti relasinya disebut pelajaran yang disukai. Nah, relasi ditulis di atas, dikasih tanda petik 2 di depan dan juga 2 di belakang. Kita lanjutkan anak-anak untuk yang B, yaitu diagram kartesius. Karena diagram kartesius, yang pertama kita harus membuat bidang kartesius. Nah, di situ perhatikan, nama siswa ada di sumbu X, sedangkan nama pelajaran ada di sumbu Y. Tidak boleh dibalik. Nah, tadi relasinya dari A ke B. Kalau dari A ke B berarti A-nya mewakili sumbu X.
P-nya mewakili sumbu Y. Makanya nama nasional siswa ada di sumbu X dan pelajaran ada di sumbu Y. Kalau relasinya dari sumbu P ke Q, berarti P-nya di sumbu X, Q-nya berada di sumbu Y. Nah, kita lanjutkan. Abdul itu tadi suka matematika, maka kita tarik sebuah koordinat perpotongan antara Abdul dan matematika. Ini berikutnya. Dan Abdul suka IPA. Nah, kita lanjutkan, berarti Budi tadi suka IPA dan juga suka IPS. Chandra tadi, Budi juga kesenian, sedangkan Chandra suka keterampilan dan juga olahraga. Sedangkan Dini suka bahasa Inggris dan Dini juga suka kesenian. Sedangkan Elo matematika, IPA dan juga keterampilan. Ini disebut dengan diagram kartesius. Saya rasa kalian akan bisa membuatnya nanti. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Kita seperti tadi diawali kurung surawal, penulisannya X, Y. Berarti Abdul, matematika. Nah, matematikanya saya singkat MTK karena tidak terlalu panjang. Juga Abdul suka IPA. Nah, kalau Abdul sudah selesai, kita pindah Budi. Berarti Budi suka IPA dan Budi juga suka IPS. Yang ketiga, Budi juga suka kesenian. Diurut dari sumbu X. Nah, terus Chandra berarti suka keterampilan dan Chandra suka matematika. Berikutnya Dini berarti suka bahasa Inggris dan kesenian. Yang terakhir Elok yaitu Elok matematika, Elok IPA, dan Elok juga keterampilan. Baru kita tutup dengan kurung. Saya rasa tidak ada masalah, gampang saya rasa. Terus kita lanjutkan anak-anak, dari kesimpulan ini penyajian relasi berarti ada 3. Sama apa? Yaitu dengan diagram panah. Yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang terakhir adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Saya rasa mudah, itu adalah untuk penyajian relasi. Itu saya lanjutkan. Kalau dengan melihat ulasan tadi, coba kalian kerjakan. Ini ada sebuah pelatihan. Diketahui himpunan P 2,4, himpunan Q 1, 3, dan 5, dan relasi dari P. Ingat, relasi dari P ke Q. Jadi ingat, dari P ke Q. Kurang dari. Nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Saya terangkan sedikit anak-anak. Kurang dari artinya berarti kalian nanti menghubungkan untuk diagram panah, misalnya kalian narik dari himpunan P ke Q, di situ kurang dari berarti misalnya 2 itu kurang dari berapa? Nah, kamu yang tarik 2 kemana? Nah, 2 kemana? Itu misalnya 4 kurang dari berapa? Nah, 4 kamu tarik kemana? Tuh, saya rasa tidak ada masalah. Silakan kalian dilihat, benar-benar dilaksanakan, dikerjakan. Ingat, ini dikerjakan di kertas bercetak dan jangan lupa dikasih nama. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai itu saja anak-anak. Tolong perhatikan, tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan kalau kalian keluar atau kumpul dengan temannya. Semoga kita semua diberi keselamatan dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.